Hai viewers cpns.com, bertemu lagi dengan saya, Ara Antoni, yang selama 75 menit hingga 90 menit ke depan akan memandu Anda dalam diskusi bicara kekinian mencari solusi. Tema kita kali ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Seperti kita ketahui, COVID sudah mau berulang tahun yang kedua, tapi pandemi berlangsung sekitar 1,5 tahun dan banyak yang terimbas. Olahraga termasuk yang bersifat massal, termasuk yang terkena imbas pandemi. Ada pembatasan-pembatasan sejak mulai PSBB sampai PPKM sampai sekarang, terutama olahraga yang bersifat massal terdampak. Dampaknya sangat terasa di kalangan pelaku bisnis olahraga. Nah, kita akan bahas itu semua selama 1 jam hingga 1,5 jam ke depan bersama 3 narasumber. Semuanya luar biasa dan pincas benar pada persoalan. Yang pertama adalah Dr. Inyoman Winata. Selamat sore, Dr. Inyoman. Matur suwun sudah bergabung. Dr. Inyoman adalah mantan dokter Persija dan pernah mengampu jabatan Kepala Bidang Olahraga Massal di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedua, ada Presiden Persiba Balikpapan, Pak Gede Widiade. Selamat sore, Pak Gede. Sore. Matur suwun Pak Gede sudah bergabung bersama cpns.com. Dan yang ketiga, Pak Gede ini selain sebagai Presiden Persiba, beliau juga pelaku bisnis olahraga sebagai Chairman Pancoran Soccersville. Dan yang ketiga adalah pemerhati olahraga sekaligus dosen Fakultas Keolahragaan di UNS Surakarta, sekaligus juga humasnya di UNS Surakarta, Dr. Dedi Winata Kardianto. Selamat sore, Mas Dedi. Selamat sore, Mas Tony. Kelangkong. Siap. Mas Dedi ini adalah penulis salah satu buku yang bestseller, bisa dicari di platform marketplace, judulnya Sejarah Olahraga. Nah, kita akan membahas itu semua dalam diskusi bicara kekinian mencari solusi kali ini. Untuk kesempatan pertama kita serahkan kepada Dr. Nyoman. Silakan Pak Nyoman memaparkan persoalan olahraga pada masa pandemi. Pak Nyoman, audionya silakan. Oke, terima kasih. Ya. Moderator, share screen-nya bisa dari sana ya Pak ya? Share screen-nya Pak. Ya, nanti share screen-nya kami bisa sediakan share screen. Dari sana aja Pak nanti. Sudah oke. Ya. Ya. Oke. Kasih apa ketika Pak Nyoman sudah mau share screen. Oke. Biar kami paparkan dari sini. Moderator, atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal Pak Gede Widiade, Pak Dedi Winata nih. Pas namanya sama juga Winata nih. Kita sering ketemu nih. Pak Gede juga sama-sama di Persija dulu sama. Ya, saya 9 tahun Pak di Persija Pak. Iya. Ya. Selamat. Kita juga dapat juara juga dulu tahun 2021. Oke. Jadi terima kasih banyak saya dipercaya untuk menjadi salah satu bagian dari kegiatan ini. Pembahasan tentang kondisi keolahragaan di masa pandemi. Sangat senang saya bisa bertemu dengan bapak-bapak yang hebat-hebat di sini. Sebelumnya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional ke-38 tahun 2021 kepada seluruh insan olahraga yang ada di sini dan semua masyarakat. Kita tahu bahwa topik Hari Olahraga Nasional ini saat ini adalah Grand Desain besar olahraga nasional, ya olahraganya, dan sudah ada Perpres juga, Perpres nomor 86 tahun 2021 yang tadi saya juga belum sempat baca secara detail, tadi disampaikan oleh Bapak Menpora tentang Grand besar olahraga nasional itu. Oke. Seperti slide pertama, seperti kita tahu, slide-nya Mas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepang bisa menjadi tuan rumah olahraga Olimpiade dan Paragames dengan sangat bagus, di mana kita tahu bahwa penyelenggaraan Olimpiade tersebut menjadi suatu perbincangan. Di awal-awalnya sempat diundur juga, namun akhirnya bisa terlaksana dengan baik, dengan sangat sempurna, dengan memperhatikan tentunya protokol-protokol kesehatan
yang diterapkan di Jepang sehingga masyarakat bisa menonton lewat di rumah masing-masing, tidak di tempatnya. Ini masih tetap tidak menonton di pertandingan. Namun yang kita perlu apresiasi bagaimana atlet-atlet kita dapat meraih medali emas di sana. Ya, kita tahu atlet ganda bulu tangkis kita, Apriliani dan Apriliani Rahayu dan Grecia Poli bisa meraih medali emas. Di samping itu juga yang sangat membanggakan juga bagaimana atlet kita para Olimpiade, yaitu Oktila Leani Ratri dan Sadiah Kalimatus mendapatkan medali emas di ganda putri, dan dengan Haris Santo dan Leani Ratri mendapatkan emas di ganda campuran. Ini sangat membanggakan buat kita. Kalau tidak salah kita mendapatkan di Paralimpik ini mendapatkan 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Ini sangat luar biasa menurut kita. Prestasi ini bukan saja membanggakan kita, tapi menambah kecintaan kita terhadap Indonesia dan bangga kita terhadap olahraga Indonesia. Di saat pandemi ini kita masih bisa berprestasi. Pada kesempatan next slide. Pada kesempatan Haornas tahun 2020, saya masih ingat Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengamanatkan beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti depan, antara lain tingkatkan prestasi olahraga nasional, review total dan rancang ulang ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional. Kemudian sinergitas pembinaan olahraga dari daerah sampai nasional. Kemudian bagaimana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sport science di bidang olahraga harus ditingkatkan. Kemudian dukungan infrastruktur olahraga yang baik dan olahraga sebagai budaya dan gaya hidup masyarakat harus dikuatkan sehingga olahraga bisa menjadi gaya hidup bagi masyarakat kita. Kemudian disampaikan juga bahwa olahraga itu bukan menjadi urusan pemerintah saja, tapi olahraga menjadi bagian dari kita semua, urusan buat kita semua. Untuk mencapai prestasi yang optimal itu harus semua saling padu. Baik masyarakat, pemerintah, kementerian, lembaga, dan sebagainya, semua harus saling padu. Kemudian kita tahu bahwa olahraga ini harus dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan karakter nasionalisme dan patriotisme. Karena kita tahu di olahraga ini ada nilai-nilai yang luhur tentang nilai-nilai patriotisme dan kejujuran, semangat kerjasama, dan sebagainya. Di samping itu juga olahraga diharapkan menjadi pendobrak pariwisata dan ekonomi. Karena di saat pandemi ini, salah satu kita bisa meningkatkan ekonomi dan pariwisata dengan olahraga ini. Selanjutnya, di saat pandemi ini ada beberapa permasalahan yang menurut saya sangat relevan kita bahas di sini. Mungkin ada banyak sekali permasalahan-permasalahan, namun secara garis besar bisa sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita lihat partisipasi masyarakat berolahraga ini masih sangat rendah ya. Tingkat kebugaran juga, saya kira tingkat kebugaran masyarakat masih kurang juga. Kedua, ada prasarana olahraga yang masih terbatas. Ya. Di samping itu juga masih belum standar internasional sarana prasarana olahraga kita. Di samping itu juga bagaimana sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga. Masih kadang-kadang kita lihat olahraga kita tidak didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya ini bisa meningkatkan prestasi kita, baik prestasi maupun tingkat derajat kesehatan kita. Kemudian masih juga ada persepsi sebagai olahragawan belum menjadi pilihan
dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi. Ini masih kita lihat bagaimana ibu-ibu masih belum secara gamblang kadang-kadang mengizinkan anaknya untuk berolahraga karena belum menjanjikan. Masih banyak ibu-ibu dan anak-anak ingin menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot misalnya dan sebagainya. Masih belum banyak untuk menjadi. Walaupun kita tahu saat ini untuk jadi olahragawan ini sudah dihargai sangat luar biasa oleh pemerintah. Misalnya ada menjadi pegawai negeri yang lewat prestasi, kemudian anggaran yang diberikan juga bonusnya sudah lumayan banyak, yaitu seperti sekarang ini peraih medali emas mendapat sekitar 5,5 miliar. Di samping itu juga yang tidak kalah penting yaitu dukungan anggaran. Tentunya ini kita akui bahwa anggaran kita untuk olahraga masih sangat terbatas, mungkin dibandingkan dengan anggaran pendidikan, bandingkan anggaran kesehatan dan anggaran lain-lainnya, olahraga jauh masih. Kita harus akui bersama. Nah, selanjutnya salah satu kondisi saat ini yang menjadi perhatian kita yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam olahraga. Kita mendapatkan nilai dari beberapa survei atau penelitian hanya 34% masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga. Jadi sangat kecil banget. Yang dimana kita menginginkan ini nanti menjadi sekitar 70% masyarakat kita berolahraga. Di samping itu juga kita tahu bahwa ada suatu penelitian rata-rata orang olahraga Indonesia langkah perharinya 3.513 langkah per hari. Di mana rata-rata yang disarankan oleh WHO 10.000, bahkan rata-rata di beberapa negara 7.000 per harinya. Di samping itu juga yang sangat-sangat mengenaskan kita semua tentunya didapatkan hanya sekitar 2,1% siswa aktif olahraga. Ini sangat-sangat memprihatinkan kita di saat pandemi ini yang harusnya siswa bisa aktif bergerak sehingga mendapatkan jiwa-jiwa yang bagus, jiwa-jiwa sportivitas antar sesama menjadi berkurang. Kita berharap nanti ke depan kondisi olahraga kita bisa 30% siswa aktif olahraga. Tentunya ini usaha yang perlu usaha keras dari kita semua. Saya pakai contoh di Australia, slide selanjutnya. Di Australia kita sangat tercengang ini dengan Australia, di mana 22% penduduknya yang usia lebih dari 15 tahun aktif olahraga. Di mana 2.300.000 penduduknya ada pelajar. Di samping itu juga tingkat kebugarannya anak-anak di atas 15 tahun 35,9%. Dan 29,3% usia 5-15 tahun ini aktif berolahraga. Ini sangat-sangat luar biasa menurut kita. Australia ini perlu kita jadiin contoh, role model ke depan sehingga kita bisa masyarakat kita bisa aktif berolahraga. Kemudian selanjutnya berdasarkan suatu penelitian, ya banyak penelitian yang dilakukan di beberapa negara. Next slide, yang menyatakan bahwa hubungan antara olahraga dan imunitas, ya dengan sistem kekebalan, di mana latihan fisik yang baik, yang benar, teratur, terukur, dengan intensitas yang ringan sampai sedang itu dapat meningkatkan imunitas. Di samping itu juga olahraga yang baik tersebut meningkatkan kita dari kerentanan, mengurangi kerentanan terhadap infeksi. Jadi sebenarnya olahraga ini menjadi salah satu benteng pertahanan kita untuk menghadapi masa pandemi ini sehingga kita bisa terbebas dari pandemi ini. Nah, beberapa rekomendasi, next slide, beberapa rekomendasi yang saya ambil di sini, kebetulan dari PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, kebetulan saya berada di dalamnya.
ada beberapa rekomendasi yang kita berikan. Di samping banyak rekomendasi, WHO juga ada rekomendasi, dari Kementerian Kesehatan juga ada. Nih kami kebetulan di Perhimpunan Dokter Spesialis Olahraga juga mengeluarkan rekomendasi. Antara lain, di saat pandemi ini kita tetap menyarankan untuk masyarakat untuk tetap berolahraga fisik di rumah. Kenapa kami menyarankan untuk tetap berolahraga? Karena kita tahu bahwa kurang gerak itu dapat menurunkan daya imunitas tubuh kita. Kurang gerak juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang kita tahu dengan kurang gerak, yaitu bisa penyakit jantung, kencing manis, stroke, dan sebagainya. Jadi kita tetap menyarankan masyarakat untuk berolahraga di saat pandemi ini. Tentunya dengan protokol kesehatan. Olahraga, apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali olahraga yang dapat dilakukan di saat pandemi ini. Bisa dengan jalan kaki, bisa naik turun tangga misalnya, bisa dansa, bisa senam, bisa aerobik, bisa lompat-lompat tali, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah dengan baik, dengan olahraga yang baik, bisa lakukan dengan baik. Di samping itu juga bisa kita melakukan push up, sit up. Di samping itu kita bisa melakukan stretching dan sebagainya. Di mana semua itu tujuannya untuk meningkatkan imunitas kita. Dan jangan lupa hindari olahraga yang berlebihan. Karena seperti tadi di grafik saya lihat tadi perlihatkan bahwa itu bentuk U, ya. Jadi kalau olahraga berlebihan itu justru kurang bagus untuk imun kita, malah menurun imun kita kalau kita berolahraga yang berlebihan. Di samping itu juga disarankan juga pada saat berolahraga pastikan bahwa kita ini dalam keadaan kondisi yang sehat, kondisi yang fit, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat berolahraga. Tetap jaga jarak saat berolahraga, hindari kerumunan, ya, pakai peralatan sendiri, jangan saling pinjam peralatan, ini untuk mengurangi penularan yang terjadi. Kemudian usahakan jangan menyentuh wajah kita. Kadang-kadang ini karena lupa pakai masker, face shield dan sebagainya, kita sering megang muka yang justru menjadi sumber penularan buat kita semua. Di samping itu, kami juga menyarankan untuk olahraga yang ringan dan sedang ini tetap memakai masker dimanapun Anda berada. Karena beberapa penelitian mengatakan memakai masker pada saat berolahraga ringan dan sedang itu tidak mengganggu olahraga. Bahkan masih berdampak yang sangat bagus buat kita semua. Kemudian tentunya kita juga berharap teman-teman menjaga imunitas. Dengan di samping olahraga, kita juga beristirahat yang cukup, dan tentunya dengan asupan gizi yang bagus sehingga kita bisa optimal dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Juga perlu juga anjuran dari dokter seandainya terjadi hal-hal yang kurang nyaman di tubuh kita, sebaiknya dikonsultan ke dokter sehingga benar-benar pelatihan itu mendapat manfaat, bukan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti beberapa artis kita tahu berolahraga malah menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan dari saya. Mudah-mudahan berkenan dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Parannya, Dr. Nyoman. Sebelum kita kita minta penegasan dulu ke Dr. Nyoman. Kan salah satu desain olahraga nasional kita itu adalah kebugaran. Nah, kalau di-compare sama Australia tadi, sebenarnya level kita sudah berapa persen soal kebugaran kita itu? Karena Australia sampai usia rentang sampai hampir mendekati 30%. Nah, Indonesia ini seberapa, Pak? Karena kadang orang jalan aja malas itu. Berapa, Pak? Name it aja. Oke, terima kasih, Pak. Di slide tadi saya sudah perlihatkan bahwa tingkat partisipasi kita itu hanya 34%, Pak, yang berolahraga. Di samping itu, penelitian kita disebutkan di beberapa penelitian bahwa Indonesia termasuk negara malas jalan. Tadi saya sampaikan jalannya rata-rata per hari hanya 3.513 langkah per hari, ya. Di mana di standar WHO itu disebutkan harusnya 10.000 kita minimal satu hari.
untuk berjalan kaki minimal. Di samping itu juga kita lihat tadi data yang mengenaskan banget bagaimana anak-anak sekolah yang olahraganya sangat berkurang, hanya 2,1%. Kita lihat tadi Australia sekitar 35%, masih jauh, Pak. 30, Nah, 20. karena kita tahu bahwa anak-anak didik kita ini kalau dia sehat, dia akan ke depannya menjadi tulang punggung bangsa kita, yang prestasi kita, ekonomi kita tergantung banget sama anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah ada beberapa netizen yang bertanya melalui YouTube, tapi kita ambilin dulu karena nanti ada sesinya. Kita langsung ke Pak Gede. Ini Pak Gede ini mesti memiliki beragam temuan tentang persoalan bisnis olahraga di masa pandemi. Karena beliau juga selain mengelola klub, juga mengelola fasilitas olahraga, ada Pancoran Soccer Field, beliau adalah chairman-nya. Kira-kira apa saja Pak Gede yang menjadi persoalan terbesar bagi pelaku bisnis olahraga di masa pandemi ini? Silakan Pak Gede paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus, mungkin wifi saya kurang bagus, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan keadaan fakta di lapangan yang saya harus bicara sesuai dengan judul atau topik Geliat Bisnis Olahraga Tubuh di Zaman Pak Geblok. Jadi saya mungkin nggak akan bicara langsung ke olah tubuh, tapi akan mencoba untuk bicara secara makro mengenai bisnis di seluruh dunia. Karena Pak Geblok ini ternyata bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, bukan di Jawa, bukan di Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya tidak akan membahas terlalu detail, tapi mencoba apa yang saya alami. Grup Gede Widyade, ini bergerak dalam bidang properti. Properti itu ada perhotelan, ada perkantoran, ada apartemen, ada landed house. Di masa sebelum pandemi, itu hampir seluruh bisnis berjalan lancar. Pada saat pandemi mulai berjalan, sekitar bulan Februari, Maret 2020, hampir seluruh bisnis ini terkoreksi negatif. Jadi hotel mulai berkurang, bisnis jual beli sewa perkantoran mulai turun. Di samping memang perkantoran sudah beralih ya, bukan penyediaan space lagi, yang lebih modern, anak milenial mungkin sudah bisa mempergunakan sarana-sarana elektronik lainnya. Yang terakhir yang mungkin agak berjalan adalah properti dalam bentuk landed house atau rumah-rumah tanah yang luasnya ya 36, bangunannya sampai 100, yang harganya sekitar 500 juta sampai 1,5 miliar. Itu yang masih berjalan sampai saat ini. Hotel, kantor, apartemen hampir 90% berhenti. Kenapa ini saya sampaikan kepada masyarakat? Karena ini akan berhubungan langsung dengan bisnis olahraga yang berhubungan dengan olah tubuh. Karena kalau kita bicara seperti klub sepak bola yang saya kelola saat ini ada 3. Satu adalah Persiba yang bermain di Liga 2, lalu Batavia FC yang main di Liga 3, sama Indonesia All Star yang pada bulan Desember insya Allah akan ikut International Youth Tournament bersama Barcelona, Real Madrid, dan Chelsea. Pertandingannya akan dilakukan turnamennya akan dilakukan di Bali, dan finalnya akan dilakukan di Jakarta. Insya Allah, semoga pandemi sudah berlalu. Semuanya kegiatan tersebut tergantung dari bisnis umum. Gitu. Mengapa? Karena mengelola sebuah klub itu tidak bisa lepas dari roda bisnis umum pada umumnya. Karena mengelola klub itu butuh ada 4 resources pembiayaan, yaitu subsidi dari operator, lalu sponsor, lalu internal berupa merchandise, ketiga dari owner. Kalau bisnis di luar hancur, berarti hampir seluruh komponen yang ada, sumber-sumber pendanaan yang ada terdiri dari 4 sumber tadi,
semuanya harus ditanggung oleh owner. Sama halnya juga, saat ini juga yang sulit bukan hanya owner, bukan klub, tapi juga operator. Liga juga sangat sulit untuk mendapatkan support pendanaan. Biarpun ada, tapi tidak semasif pada saat sebelum pandemi. Ini di klub, bisnis olah tubuh di klub yang hanya sepak bola. Tapi di luar bisnis sepak bola, sekarang malah bisnis yang cukup menggairahkan adalah sport facility. Sport facility ini yang mengagumkan ini. Apa sport facility yang saya sampaikan? Ada 4. Saya tidak akan bicara yang lain, hanya 4 yang kami kelola. 1, facility lapangan golf. Sekarang golf gila-gilaan. Golf yang kelas A yang tiap main hari Sabtu Minggu weekend itu 2 juta, 2,5 juta, 3 juta per orang, ini bisa full. Itu golf. Yang kedua, driving range. Tempat latihan orang mukul golf hampir penuh. Jadi kalau kapasitasnya 50%, mungkin sekarang mendekati 48 sampai 50%, kalau diizinkan 100% penuh. Yang ketiga, sport facility dalam bentuk lapangan sepak bola yang seperti di Pancoran Soccer Field hampir penuh. Biarpun prokesnya sangat ketat sekali, masuk aja sudah harus pakai peduli lindung, kedua pakai termogan, ketiga cuci tangan, pakai masker, hanya di lapangan saja boleh copot, penuh. Basket pun relatif yang outdoor penuh. Jadi saya juga mungkin di average orang Indonesia mungkin kurang gerak. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu seperti tadi yang saya katakan, hampir semuanya ini geraknya di atas 33%, tapi secara average kurang. Saya melihat bahwa pagebluk memang merupakan kendala besar buat dunia, buat bangsa Indonesia. Tapi tidak mungkin mati semuanya. Seperti sekarang, warung mungkin mati, ya, warung mungkin mati, mall mungkin mati, hotel mungkin mati, bioskop mungkin mati. Tapi Anda harus ingat, banyak bisnis lain yang mulai bermunculan. Delivery food, minuman, makanan, yang hanya sekedar telepon, diantar telepon. Ini mulai, jadi tergantung bagaimana mensikapi. Seperti tadi, bisnis olah tubuh pada saat pandemi juga sama. Bagaimana cara mensikapi, bagaimana mengakomodir, bagaimana memfollow up semua ketentuan-ketentuan pemerintah pada level-level tertentu. Level 3 bagaimana, level 2 bagaimana, level 1 bagaimana, level 4 bagaimana. Bagaimana kita mensikapi, melihat, mempelajari ketentuan-ketentuan pemerintah, agar bisnis ini tetap jalan tanpa harus mengorbankan atau melanggar ketentuan pemerintah. Karena makin ketat kita melaksanakan prokes, itu yang untung bukan hanya kita. Semua masyarakat yang menikmati masyarakat juga untung. Hampir seluruh fasilitas kami tadi, golf, driving range, sepak bola, basket, sampai hari ini, setelah ada pelonggaran, relatif masyarakat sangat menikmati kebebasan ini. Nah, kebebasan ini yang harus kita sikapi dengan baik. Karena pagebluk ini bukan seperti penyakit gula, bukan penyakit ginjal, bukan penyakit kanker. Kalau gula, kanker, ginjal bisa diobati, bisa bertahun-tahun, tapi kalau yang ini cukup 5 hari, 6 hari, 1 minggu lewat. Makanya kami sebagai pemilik klub, sebagai penyedia sport facility, sangat mengedepankan prokes. Karena bisnis kami jangka panjang. Karena moderator juga sebagai informasi, pada bulan Juni, itu hampir 70% official dan pemain Persiba itu terjangkit COVID-19. Terjangkit COVID-19, nggak pandang bulu. Itu mau pelatih dari Brasil, dari Argentina, pemain dari Papua, pemain dari Surabaya, pemain dari mana, semua kena. Karena apa? COVID-19 tidak mengenal ras, tidak mengenal agama. Yang mereka kenal hanya satu, orang yang ketat, orang yang taat akan prokes, itu orang yang akan selamat. Siapa yang berbisnis dengan prokes yang ketat, taat akan aturan, dia yang akan bertahan. Banyak sekarang usaha-usaha yang nekat ditutup oleh Pemprov DKI. Karena apa? Mereka mau shortcut untuk memperoleh keuntungan. Di kami ikutin aja apa yang disarankan pemerintah,
kita ikutin. Diwajibkan membuat satgas COVID, kita siapkan 3 orang. Bagaimana jaga di pintu depan, bagaimana patroli, bagaimana mengingatkan. Saya pikir memang kalau dibilang kok kelihatannya kedengarannya mudah Pak Gede, enggak. Semua sulit. Kita harus menyediakan saluran air, kita menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan, kita menyediakan petugas khusus untuk satgas COVID, kita setiap hari kontrol pemain yang di luar lapangan harus pakai masker, makan di tempat terbuka dibatasin, kursi biasanya bisa menampung 1.000 penonton, sekarang kita batasin cuma 200. Tempat kamar mandi yang kemarin itu kita siapkan 10, kita sekarang hanya bisa operasionalkan 1 saat itu hanya 5. Ini memang pengorbanan, adaptasi, akomodasi hidup menghadapi perubahan yang memang sudah dikehendaki oleh alam maupun Tuhan. Jadi ya, kalau menurut saya dibilang sulit dalam pandemi atau pandemik ini sulit. Tapi kalau sebagai manusia yang dikaruniai otak, pemikiran, ya kita harus bagaimana mencari peluang-peluang agar olahraga itu dapat survive di keadaan apapun. Tidak mungkin lalu pagebluk kita hanya di rumah tanpa jalan seperti tadi dikatakan pembicara pertama. Bagaimana kalau umpamanya pandemi orang hanya di rumah, kamar tidur, kamar makan, habis itu ke toilet, kamar tidur, kamar makan, toilet, kamar tidur, kamar makan, toilet. Itu gerak 1000 kali aja baru mungkin berapa langkah, nggak sampai 10.000 langkah. Apalagi kalau rumahnya tipe 36, kamar makan, toilet, kamar makan, toilet itu sehari aja nggak sampai 10.000. Jadi memang harus care, peduli siapa-siapa yang mengelola bisnis sepak bola, bisnis olahraga, dan orang-orang yang terlibat atau yang menikmati fasilitas tersebut harus mentaati. Jadi kompromis kerjasama antara penyedia sarana dan penikmat sarana ini harus saling mengerti, saling menghormati. Jangan kejar-kejaran kayak kucing sama anjing. Pemain kalau penjaga tidak ada, tidak pakai prokes, tidak pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau pakai hand sanitizer. Tapi kalau mereka itu peduli bahwa apa yang dilakukan itu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, itu saya pikir bisa lebih mudah lagi ke depannya. Yang paling sulit memang mengelola klub sepak bola. Dalam keadaan pandemi sulit semuanya. Federasi sulit, operator sulit, klub juga sulit. Bagaimana tidak sulit? Federasi memberikan otonomi penuh kepada operator. Operator sekarang yang mencari dana untuk membiayai berputarnya kompetisi. Klub yang kemarin masih bisa mendapatkan resources dari 4, subsidi dari LIB, sponsor, penjualan merchandise, tiketing, dan subsidi dari owner. Sekarang kita nggak dapat semua. Kalaupun kita mendapatkan subsidi dari LIB, kita juga menyadari tidak mungkin kita akan menuntut yang berlebihan, karena hampir semua lini kesulitan. Supporternya operator, supporternya LIB, PT LIB sebagai operator juga kesulitan. Makanya yang paling efektif, efisien adalah bagaimana mensikapi, menyesuaikan kehidupan untuk kembali normal dengan ketidaknormalan yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi ada 3 hal yang perlu saya garis bawahi. Kita tidak mungkin meniadakan atau tidak memikirkan bisnis umum. Karena bisnis umum ini akan mempengaruhi terhadap kegiatan kita. Orang akan masuk ke lapangan golf, orang akan masuk ke driving range, orang akan masuk ke lapangan sepak bola, orang akan masuk ke lokasi basket apabila dia punya duit. Bagaimana dia punya duit kalau kantornya tutup? Bagaimana kantornya bisa buka kalau pembelinya operator seperti perumahan, hotel, perkantoran tidak laku semua. Jadi tidak bisa kita bahas hanya sekedar fasilitas olahraga, klub tanpa kita membicarakan bisnis secara total. Demikian moderator, mungkin ada yang belum jelas, terputus-putus. Silakan nanti mungkin Pak Gede, tadi kalau yang ketika Persiba ada yang kena itu ada yang kritik ya, ada yang kritis ya Pak pemainnya? Sangat. Satu official kami itu kritis sampai
sampai masuk rumah sakit di Siloam. Ya, biayanya ratusan juta. Itu satu. Itu yang membuat saya kemarin tergugah, terenyuh karena saya mendengarkan rintihan derita dari coach saya yang kena COVID sampai masuk rumah sakit 14 hari. Dia kena di rumah sakit 14 hari, di tempat isoman, di mes itu mungkin dia sekitar 10 hari. Makanya pada saat itu ada himbauan dari gubernur, saya belikan tabung oksigen, kalau nggak salah itu kita beli 300, 200 kita dedikasikan untuk seluruh rumah sakit milik Pemda DKI di Jakarta, lalu 100 biji itu kita serahkan kepada puskesmas di Jakarta, jadi satu puskesmas 10. Lalu 50 kita kirim ke Polda Bali untuk kita sumbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara, lalu yang 25 sampai 50 kita simpan di PSF, kita dedikasikan sebagai tabung pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen secara gratis. Jadi seperti hari ini dia sakit, pinjam, besok dikembalikan, dipinjam orang lain. Gitu, Mas. Satu lagi Pak, ini yang menarik itu soal golf itu. Golf itu ada shifting orang yang beralih dari hobi olahraga lain ke golf, atau orang yang memang udah lama suka golf sebenarnya, tapi tiba-tiba kembali main golf. Kan atau jangan-jangan pertimbangannya untuk golf ini lebih mudah menerapkan prokes misalnya daripada main futsal atau main olahraga yang bersifat massal gitu. Betul. Jadi gini, golf memang ini marketnya spesifik ya, tidak seperti sepak bola. Golf itu tidak bersentuhan. Hampir golf itu tidak bersentuhan. Golf itu disediakan alat khusus. Jadi hampir golf tidak bersentuhan, tapi berdekatan. Itu yang pertama. Yang driving range tempat berlatih malah tidak bersentuhan. Jadi dia pesan bola 200, bolanya ditaruh di karpet, dipukuli sampai pegel. Jadi betul-betul. Jadi gini, ada orang-orang yang dulunya bukan pemain golf itu berpindah untuk berlatih di driving range. Setelah mereka itu cukup mampu, baru pindah ke lapangan golf untuk bermain. Jadi ada fasenya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada migrasi dari olahraga lain ke golf, banyak sekali anak-anak muda milenial yang kemarin futsal, yang kemarin main sepak bola, karena dalam keadaan pandemi mereka geser. Karena apa? Untuk driving range masih diizinkan tapi 50%. Tidak ada sentuhan, dan di tempat luar tidak ada. Di Jakarta mungkin driving range yang indoor nggak ada. Karena driving range itu butuh lebar lapangan 100 meter, panjang lapangan 300-an. Jadi relatif cukup aman selama mereka taat pada prokes. Gitu, Mas. Jadi itu salah satu peluang bisnis olahraga pada masa pandemi. Kita akan bahas itu di dalam, tapi nanti itu kita simpan dulu, dan kita beralih ke pembicara ketiga, ada Dr. Dedi Winate dari Solo. Selamat sore Mas Dedi, langsung saja ke paparannya, silakan. Selamat sore Mas Tony, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Lanjut Mas Dedi. Selamat sore, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati saudara moderator Mas Tony yang kami banggakan, dan teman-teman narasumber, ada Pak Nyoman yang teman lama, kalau kita kegiatan di Kemenpora sering ketemu Pak Nyoman, alhamdulillah. Pak Gede Widiade yang selalu saya hormati, teman-teman netizen atau yang selalu aktif melihat YouTube di channel jpnn.com. Selamat sore semuanya. Baik, yang kami semuanya izinkan saya share screen. Baik. Bicara olahraga di saat pagebluk seperti ini, kita tahu bahwasanya sontak tahun 2020 bulan Maret yang tahun lalu, kita sontak semuanya berhenti aktivitas. Tidak hanya di dunia keolahragaan, namun semua dunia, baik itu di bisnis entertainment, terus di pendidikan juga, akhirnya berubah situasinya. Baik,
Ini nama saya. Sebelum saya melanjutkan, saya Dedi Winata. Saya lulus S1, S2 dan sekolah doktor di Universitas Negeri Surabaya. Dan sehari-hari saya sebagai dosen di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan pada saat ini tahun 2020 kemarin ditambahi tugas sama Pak Rektor sebagai Kepala Humas di Universitas 11 Maret. Di samping itu juga banyak aktivitas keolahragaan lainnya seperti melatih masih sering, dan saat ini juga dalam rangka persiapan PON 2020 di Papua, kami sebagai tim konsultan untuk tim putri bola voli di Jawa Timur. Dan ini sampai saat ini juga kami sebagai pengurus pusat PBVSI di Indonesia. Baik, selanjutnya kita tahu NKRI adalah rumah besar, di mana rumah besar ini harus kita berwirausaha menuju Indonesia maju, menuju Indonesia tumbuh. Kejayaan Indonesia, keywordnya, passwordnya itu dari kita, untuk menuju sebuah kesejahteraan. Nah, ini hanya sebatas pengantar. Selanjutnya, ketika bicara fokus pada apa yang disampaikan pada materi hari ini, yaitu bicara bagaimana nasib event olahraga di tengah pandemi Pak Gebuk ini. Olahraga merupakan sebuah kontribusi, memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Itu pasti. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Karena apa? Contoh hal kecil. Di daerah-daerah, di kecamatan, di desa, ada sebuah pertandingan event sepak bola. Mungkin Mas Gede sering sepak bola di daerah. Itu perkembangan ekonomi masyarakat semakin tumbuh. Paling tidak ada yang jualan di sampingnya. Ada yang jualan es, ada yang jualan macam-macam, cilok dan sebagainya. Sehingga apa? Perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu melalui olahraga sangat kontribusinya sangat bagus. Nah, pandemi COVID saat ini sontak membuat jalannya berbagai kompetisi olahraga terhenti. Sejak tahun 2020 sampai tidak ada sama sekali Pak Gede ya. Jadi di Liga 1 itu sampai tidak ada sama sekali kejuaraan. Itu pun sepak bola kemarin Liga 1 Piala Presiden dilaksanakan di Solo sudah mulai, namun kejuaraan sepak olahraga lainnya itu masih belum nampak. Bola voli yang dulunya dengan adanya Proliga yang sampai mendunia, pemainnya sampai penontonnya membludak, sampai saat ini belum ada. Bahkan ini masih diwacana 2021, pandemi belum kita tahu, belum lahir, Proliga belum dilaksanakan di satu tempat yang dulunya. Contoh misalnya saya contohkan Proliga di semua daerah kita laksanakan untuk tahun 2021 mungkin di satu tempat. Sama dengan Piala Presiden, sepak bola dulu bisa kemana-mana dilaksanakan. Tapi tahun kemarin di awal 2021 hanya di satu tempat di Solo. Nah, ini merupakan sebuah perkembangan. Sejak pandemi COVID-19 menyebar, pemerintah di berbagai negara memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tadi disampaikan Pak Gede. Seperti peraturan menjaga jarak, pembatasan sosial berskala besar yang pastinya mengganggu perhelatan dan sejumlah aspek lainnya. Ini tidak bisa dipungkiri lagi karena memang kenyataannya saat ini tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia pandemi COVID ini masih berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati dan netizen Mas pecinta YouTube di jpnn.com, event olahraga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, event olahraga ditunda. Contoh misalnya PON yang tahun 2020 sudah siap dilaksanakan, ini ditunda sampai di 2021 bulan September yang akan datang. Bulan Oktober yang akan datang, itu pun masih tanda tanya. Tanda tanya apa ya? Dengan banyaknya orang ke sana, protokol kesehatannya itu bagaimana? Sehingga masih tanda tanya besar. Untuk menjaga kesehatan atlet dan pihak lain yang terlibat sebagai perhelatan baik di tingkat nasional regional, itu banyak event-event ditunda.
Olimpiade kemarin yang harusnya di tahun 2020 dilaksanakan di Tokyo diundur tahun 2021. Alhamdulillah sukses. Nah, Paralimpiade kemarin walaupun ini cerita flashback kemarin teman-teman Paralimpik yang saat ini baru selesai melaksanakan ini, itu ternyata prosesnya sangat ketat Pak Nyoman. Jadi dalam setiap harinya, 1 minggu sebelum keberangkatan itu tes PCR tiap hari. Nah, sehingga teman-teman atlet sudah stres di sana. Dan saat ini teman-teman yang baru pulang seperti Leni, Pak Hari, Halim yang baru mendapatkan emas kemarin, saat ini kondisi dia masih di Jakarta, baru pulang dari Tokyo, dia masih di karantina di Jakarta. Sehingga apa? Perhelatan itu akan merubah sistem pembinaan olahraga juga. Contoh misalnya yang dulunya kita datang ke tempat sebuah pertandingan yang hanya datang technical meeting dan langsung bertanding, kita saat ini sudah tidak bisa seperti itu. Bulu tangkis tahun lalu, ingat, ketika kita datang ke sana, semua tim kita pulangkan. Karena ada yang di PCR ini. Nah, kemarin berpengalaman dari itu, ini kita bicara Paralimpik. Kemarin kebetulan kami juga terlibat di dalam itu. Paralimpik kemarin, 1 minggu sebelum pertandingan dimulai, tim sudah berada di sana. Kita mulai karantina di sana walaupun belum masuk ke atlet village, kita berada di satu tempat di sana untuk kita TC istilahnya, TC di satu tempat itu sehingga menyesuaikan diri sebelum pelaksanaan itu. Kita takutnya seperti bulu tangkis tahun lalu, kita masuk ke sana terus dipulangkan. Nah, ini sangat menjaga seperti itu. Dengan adanya event olahraga ini, pengunduran event olahraga itu terjadi. Baik. Nah, event olahraga tertunda, sejumlah perhelatan olahraga besar, atlet profesional pun itu terpaksa menjadwal ulang program latihannya. Itu pasti. Pelatih, mungkin teman-teman Pak Gede yang sering di lapangan, itu pelatih yang sudah membuat program latihan, peak performanya di tahun 2020 menuju Olimpik, misalnya menuju Paralimpik, menuju PON, akhirnya menjadwalkan ulang. Contoh PON kemarin tahun 2020 dilaksanakan, akhirnya mundur 1 tahun. Itu berulang juga terhadap program latihan yang sudah disiapkan oleh pelatih. Mundur 1 tahun lagi, seperti itu. Hal-hal lain yang dirasakan atlet dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga adalah ancaman pemutusan kontrak oleh sponsor yang telah ditandatanganinya. Ini adalah sebuah yang terjadi ketika saat ini. Contoh banyak pemain-pemain yang diputus kontraknya di saat pandemi ini karena memang olahraga pertandingan tidak berlangsung. Nah, selain atlet profesional, ini dampaknya. Pihak-pihak lain yang ambil bagian dalam industri olahraga ini juga ikut merasakan imbasnya dampak dari pagebluk ini. Kita ketahui dalam industri olahraga ada banyak sekali bisnis seperti penyelenggaraan liga. Itu adalah perputaran bisnis di sana sangat banyak. Usaha perjalanan yang sebiasanya tim menyewa sebuah travel bis dalam satu tempat, menyewa pesawat, akhirnya bisnis itu terbengkalai. Pariwisata, infrastruktur, transportasi, catering, contoh misalnya tim Liga A yang datang main di Solo, itu sudah kita catering, sudah pesan hotel, akhirnya berubah. Perputaran bisnis, perputaran ekonomi akan berkurang di sana. Nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis, pastinya terancam mengalami sebuah penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga itu tidak berjalan secara normal. Kalau dulu berjalan normal, kan tidak ada pandemi. Nah, dengan adanya pandemi, semuanya adalah berkurang. Nah, dampak lainnya yang ditimbulkan, pertama adalah bidang sosio-kultural dalam masyarakat. Yang kedua, penutupan institusi pendidikan di seluruh dunia dan penutupan fasilitas olahraga. Ini terjadi. Sosial kultural dalam masyarakat banyak yang dimunculkan dari dampak ini. Penutupan institusi pendidikan seluruh dunia. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pendidikan ditutup.
sekolah secara daring. Nah, ini adalah sebuah dampaknya. Dan ini juga berakibat kepada olahraga. Sebuah penutupan fasilitas olahraga, kolam renang, tempat gym, itu ditutup semua. Tidak ada. Nah, ini adalah sebuah akibat sehingga perputaran ekonomi bisnis olahraga itu akan juga menurun. Yang sebisanya income dari tempat fitness, tempat gym, atau kolam renang, itu hanya terjadi defisit di sana. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah menghimbau pandemi COVID turut mengakibatkan penutupan pusat kebugaran. Itu pasti. Ini saya ambil contoh, polisi razia keramaian di pusat kebugaran. Itu ada. Ini di berita. Terus stadion ditutup, kolam renang ditutup, studio kebugaran, pusat fisioterapi yang Pak Nyoman sering ini, itu juga ditutup. Tempat bermain yang sebiasanya di alun-alun, di lapangan. Ini contoh kan kalau di Solo ada yang namanya Stadion Manahan, samping kanan kirinya itu adalah sebuah taman yang biasanya anak-anak kalau hari Minggu bermain, berlari di sana, itu ada penutupan. Sehingga apa? Defisit bisnis olahraga di sana akan menurun. Akibatnya, banyak orang tidak dapat berolahraga secara individu maupun kelompok. Sehingga apa yang disampaikan Pak Nyoman tadi, berolahraga di dalam rumah. Berolahraga di rumah itu. Bahkan untuk kegiatan fisik di luar rumah, mereka juga mengalami hambatan. Karena semuanya pusat kebugaran, atau kolam renang, atau yang lainnya itu ditutup. Nah, ini adalah himbauan dari pemerintah. Sehingga berakibat untuk bisnis keolahragaan itu tadi menjadi defisit. Nah, apa sih salah satu strategi yang menarik ketika masa pandemi? Contoh, konsep sport event misalnya, yang semula itu dilaksanakan secara daring, secara luring tatap muka. Sekarang konsep-konsep event banyak yang dilaksanakan secara online. Contoh, konsep sport event yang selama ini mayoritas dilaksanakan secara offline dengan banyak penonton. Voli di daerah tarkam, sepak bola atau tarkam badminton yang selalu dilaksanakan secara offline. Saat ini kita harus bisa berupaya atau membuat sebuah terobosan baru bagaimana secara offline itu harus segera beradaptasi dengan cepat dalam dunia bentuk online. Contoh misalnya sepak bola kemarin kalau Piala Presiden tanpa penonton, tidak mengurangi esensi di dalam pertandingan itu. Tapi apa? Kita offline-kan, kita online-kan itu yang semula itu offline, penonton berbondong-bondong datang ke stadion, datang ke Senayan untuk menonton sepak bola. Kita memulai beradaptasi dengan kejuaraan-kejuaraan yang memang itu di-online-kan. Olimpiade kemarin, kejuaraan dunia paling bergengsi se-internasional di dunia. Itu tidak ada penontonnya, tapi apa? Itu di-online-kan. Nah, sponsor bagaimana? Ya bisa menarik dari online itu. Ini adalah sebuah strategi. Bagaimana kita selalu dengan cepat harus bisa beradaptasi dari offline menuju ke online. Sebenarnya, kalau kita bicara sport event online itu bukanlah sesuatu yang 100% baru di dunia kita. Perkembangan sport event online jelas ada di dalam, tidak hanya di dalam saat pandemi ini sebenarnya, itu sudah lama sebenarnya kejuaraan online seperti ini. Perkembangan sport event online jelas ada di dalam ini waktu evolusi industri event. Namun penyerapan terhadap konsep sport event online memang cenderung lambat akibat kebutuhan audiens yang masih dalam tahap secara event offline. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, industri event Indonesia seperti mengambil satu langkah besar untuk mempercepat perkembangan dan mengaplikasikan event yang secara offline itu menjadi event online. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah beberapa contoh terkait dengan sport event kreator misalnya ketika masa pandemi. Apa? Kompetisi game. Komunitas game ini di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun, merupakan potensi yang kuat untuk dikembangkan dalam secara offline, online kompetisi game. E-sport. Dulu sebelum pandemi, e-sport itu sebenarnya sudah ada.
Cuman apa? Masih belum booming. Saat ini dengan adanya pandemi yang harusnya penonton datang ke lapangan, saat ini sudah e-sport menjadi sebuah kejuaraan resmi. PON ada, Olimpiade. Sehingga apa? Ini menjadi pergeseran paradigma yang dari menjadi offline ke online itu tadi. Aktivitas olahraga kesehatan. Konsep event aktivitas olahraga menjadi jawaban bagi kebutuhan coach, pelatih, agar olahraga yang dilakukan itu benar dan efektif. Contoh misalnya, bagaimana bisa terhindar dari COVID itu tadi, seperti yang Pak Gede sampaikan, harus bisa menjaga prokes. Itu adalah sebuah kebutuhan, jawaban, tuntutan dari coach atau pelatih untuk memberikan pengarahan kepada atlet sehingga saat ini kita melakukan TC, saat ini saya sendiri melakukan pendampingan tim atlet bola voli putri Jawa Timur. Kita memang benar-benar harus keras, tidak boleh keluar, tidak boleh ini makan yang selama ini atlet kita tahu Pak Nyoman ya, makan cilok dan sebagainya atlet saya latihan. Kita harus benar-benar hindari. Nah, yang ketiga apa? Workshop menambah skill di bidang spesifik seperti ini. Misalnya, ini adalah JPNN adalah sebuah terobosan baru bagaimana bisa membuka streaming kita, membuka brainstorming para netizen untuk bisa membuka bagaimana menjadi olahraga yang benar. Workshop yang efektif adalah ketika pengunjung bisa fokus memproses materi yang dibenarkan oleh pengisi event misalnya. Tutorial video. Konsep event yang menghadirkan tutorial video menjadi konten yang berguna yang ditunggu oleh masyarakat. Contoh misalnya, apa yang di dalam tutorial video? Saat ini yang menjadi bisnis paling mudah untuk tutorial video, bagaimana bisa membuat sebuah video yang menarik, yang bisa menjadi income bagi kita. Contoh, hal kecil mungkin Dr. Noman sangat paham ini, penurunan berat badan. Bagaimana kita membuat sebuah video menurunkan berat badan dengan melalui olahraga. Kita jual di sana. Ini adalah sebuah tutorial video di sana. Sport virtual. Banyak sport virtual. Konsep sport event saat ini seperti sepak bola sudah divirtualkan. Lari saja. Yang kita tahu lari adu kecepatan. Saat ini sudah divirtualkan Pak Nyoman ya. Balap sepeda saat ini sudah divirtualkan. Ini adalah sebuah mekanisme yang kita mau tidak mau harus kita akui ini adalah sebuah perubahan paradigma dari offline ke online itu tadi. Ini salah satu contohnya. Kami di perguruan tinggi mengajarkan lari yang kita tahu adalah lari adu kecepatan. Ya, kita mulai sudah divirtualkan. Bagaimana dengan menggunakan aplikasi itu tadi? Bola voli yang semula kita tahu, main sepak bola, main voli saling beradu teknik di sana. Kita juga mencoba mengalihkan. Yang semula di lapangan kita alihkan ke sebuah virtual itu tadi. Nah, pandemi COVID ini bukan menjadi jalan buntu bagi industri event dan hiburan. Beberapa konsep event online yang menarik tersebut adalah awal bagi terbentuknya perkembangan event online di Indonesia. Event kreator dapat eksplor ide dan menggunakan platform untuk menemukan potensi-potensi yang lebih banyak. Sekarang waktunya untuk adaptasi dan inovasi. Ini yang terpenting. Contoh misalnya peluang bisnis olahraga yang berpotensi saat ini yang menguntungkan apa? Toko peralatan olahraga kita buat online, yang semula kita datang ke toko olahraga, kita buat market yang memang bentuk dengan online dengan adanya contoh misalnya banyak platform-platform yang kita menjual online sekarang. Sewa arena olahraga dengan kapasitas yang benar, dengan menentukan prokes misalnya. Konsultan olahraga, kita tinggal duduk aja di rumah Pak Nyoman ya. Ada pelatih yang konsultan ke sini, kita membuat sebuah program latihan dengan model seperti ini, itu banyak sekarang. Trainer olahraga di pusat-pusat kebugaran itu banyak. Arena nobar, kalau dulu ini mungkin sebuah menjadi tren di kafe-kafe. Membuat aplikasi olahraga, ini yang belum ada. Bagaimana membuat aplikasi olahraga di dalam sebuah smartphone yang kemana-mana saat ini tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa ketinggalan dengan smartphone. Nah, di smartphone itu kita bisa membuat sebuah aplikasi olahraga yang bisa diserap oleh masyarakat, bagaimana kita bisa membayar kepada kita. Itu adalah sebuah bisnis. Apa? Membuat aplikasinya banyak di sana, penurunan berat badan, mungkin Pak Nyoman dari kesehatan, atau menghitung langkah kaki misalnya, itu adalah sebuah, saya tidak begitu tahu kesehatan, mungkin Pak Dr. Nyoman yang tahu persis,
melangkah kaki dengan hitungan ini, berapa kardiovaskulernya, berapa denyut nadi yang kita keluarkan. Ini adalah sebuah terobosan baru bagaimana kita membuat sebuah bisnis. Pandemi itu, di tengah-tengah pandemi kita masih bisa berbisnis. Souvenir spesial untuk event olahraga. Olimpiade kemarin di Jepang, kita bisa membuat souvenir di sini. Tidak harus ke Jepang kita beli, Pak Nyoman ya. Kita bisa membuat spot di sini, membuat kaos, kita branding Olimpiade, kita jual kemana-mana lewat online itu tadi. Itu adalah sebuah strategi bagi kita. Baik, ini adalah membuka peluang bisnis olahraga, kebugaran dalam mengembangkan program industri. Ini adalah sebuah saat ini memang digemari oleh masyarakat luas yang dulu gemuk itu dicari, sekarang gemuk dihindari, Pak Nyoman. Nah, ini adalah sebuah bagaimana olahraga di samping untuk kebugaran digunakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kedua, melakukan olahraga sebagai kesehatan. Ini adalah sebagaimana kita bisa membuat sebuah produk yang kita bisa kemas seperti ini. Ini adalah sebuah usaha yang paling menjanjikan dalam tidak mengandung resiko yang sangat jasa apa? Bukan tanpa alasan. Usaha jasa secara ekonomi tidak merupakan modal yang banyak, tapi satu-satunya modal yang harus dimiliki adalah harus mempunyai keterampilan tertentu, misalnya mengesuari terampil senam aerobik, fitness. Senam aerobik sekarang tidak harus datang berbondong-bondong ke dalam sebuah pusat kebugaran. Kita bisa membuat video sendiri yang bisa kita jual ke masyarakat. Gitu, pengen aktivitas pakai video seperti ini, itu adalah sangat-sangat bisa. Segmen industri olahraga ini banyak sekali, ada sport performance, penampilan olahraga, di awal sudah saya sampaikan. Sport produksi apa? Banyak sekali kita bisa membuat produksi-produksi di dalam olahraga itu tadi. Sport promosi, misalnya apa yang kita bisa promosikan dalam sebuah olahraga itu tadi. Nah, contoh misalnya nih, atlet, tidak dapat dipungkiri, atlet after jadi atlet, banyak orang tanda tanya, mau jadi apa selanjutnya? Sekarang mungkin pemerintah bisa memikirkan atlet bisa jadi PNS. Dulu zaman Susiati nggak ada yang mikir seperti itu. Tapi Susiati dengan Alan Budi Kusuma, dia bisa membuat sebuah bisnis olahraga yang saat ini menjadi besar. Apalagi saat ini, bonus sudah nggak karuan, Pak Nyoman ya. Satu medali emas itu berapa M. Nah kalau saya udah jadi bisnismen olahraga itu. Apalagi kemarin. Zohri kalau di daerahnya, itu membuat minimarket yang namanya Zohrimat. Ini adalah sebuah terobosan baru atlet-atlet yang bisa memandang ini. Liliana Nasir, bisnis refleksi karena sering dipijat selama ini. Jadi dia membuat ini. Si Berlian Marcella, atlet bola voli nasional, dia buat bisnis kopi sekarang. Ini adalah sebuah atlet disabilitas. Dia menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha mobil angkutan. Mobil angkot dia memang dari dulu jadi angkot cuma satu mobil, sekarang mobilnya sudah banyak angkotnya. Ini adalah sebuah paradigma atlet suka berwirausaha itu tadi. Baik. Bisa dipersingkat, Dr. Dedi? Oh, udah. Terakhir, closing. Pak Tony, saya ingin menyampaikan. Karena ini banyak yang bertanya sudah ngantre pada di. Ya, jauh kota Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya, untuk perhatiannya terima kasih. Jika ada jarum kata, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata salah, jangan simpan di dalam hati. Tetap bergabung bersama kami karena ada sesi pertanyaan. Ini sepertinya dari kita mulai dari Pak Nyoman dulu nih, dari Kibo Kids. Pak Nyoman, keluhan curhatan paling banyak pebisnis olahraga yang masuk ke Kemenpora itu apa? Itu satu. Yang kedua ini Pak, ini penting Pak. Olahraga non individual yang paling aman di masa pandemi apa itu Pak? Olahraga non individual yang paling aman di masa pandemi. Yang kedua, curhatan paling banyak dari pelaku olahraga kepada Kemenpora itu apa itu Pak? Terima kasih. Audio Pak Nyoman. Oke. Terima kasih Pak Antoni. Tadi saya tidak jelas tuh namanya ibu siapa, Ibu Ning ya? Terima kasih Ibu Ning. Ibu Kibo Kid, Kibo sama Pak Anam. Oh Ibu Kip ya, makasih. Mungkin keluhan
masyarakat kita tidak ada sumbangan kali Pak ya. Mana sumbangan ke daerah mungkin. Nah, sumbangan-sumbangan itu yang ditanya oleh biasanya kita kan kegiatan secara langsung kan Pak. Sekarang kan sudah tidak bisa. Jadi kita sekarang kegiatan kan banyak berorientasi kepada online ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang tadinya memerlukan biaya yang besar sekarang dengan online kan sangat efisien. Jadi mungkin itu menjadi keluhan-keluhan teman-teman yang di daerah juga. Jadi tidak merasakan kegiatan-kegiatan secara langsung dari Kemenpora, mungkin gitu Pak ya. Oke, apa yang lakukan individual? Seperti tadi saya bilang banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan secara individual. Jadi olahraga itu yang yang non individual Pak. Jadi olahraga non individual yang aman mungkin misalnya entah futsal atau apa, tapi yang aman dilakukan bersama gitu di masa pandemi ini gitu. Kalau mungkin kalau sekedar lari, sprint sendirian, pakai treadmill itu kan masih individual. Kalau yang di luar itu apa? Yang bisa bersama-sama. Oke Pak, makasih. Sebenarnya banyak kegiatan yang non individual yang bisa kita lakukan, tapi tetap yang utama itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, misalnya bersepeda bisa dilakukan aja bersepeda, tidak terlalu banyak di ruangan yang agak terbuka. Jangan langsung, kadang-kadang kita berolahraga mencari keramaian. Nah, kalau kita mau olahraga sepeda misalnya, olahragalah sepeda, dicari tempat-tempat yang sepi dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita, dengan tetap mengatur jarak yang bagus. Apa dilakukan Pak? Jadi olahraga yang non individual masih bisa dilakukan selama protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk olahraga prestasi saat ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Winata juga, bahwa seperti kita tahu, seperti di Olimpiade sekarang kan memang atlet-atlet yang akan bertanding itu selalu dimonitor bagaimana selama 7 hari dilakukan pemeriksaan PCR misalnya, antigen. Setiap hari itu dilakukan. Habis itu benar-benar dipantau atlet itu tidak keluar kemana-mana. Jadi tetap dilakukan pemantauan. Ini yang penting menurut saya di kita, menurut saya, mohon maaf nih Pak ya, bukan merendahkan kita. Artinya olahraga yang dilakukan secara bukan individu itu, bagaimana caranya kita secara ketat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah itu, karena kita tidak tahu teman yang kita ajak olahraga menderita penyakit pandemi ini atau gimana, kan kita tidak tahu. Makanya yang terbaik bagaimana kita secara pribadi masing-masing individu menjaga dirinya masing-masing untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, itu akan jauh mengurangi jumlah kejadian penyakit. Gitu intinya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan berkenan. Yes. Kita ke Pak Gede. Ada pertanyaan dari Rakov. Pak Gede, pertanyaannya adalah apa reaksi pertama Pak Gede ketika pertama kali itu mengetahui Euro 2020 itu bisa gelar dan semeriah itu tanpa prokes? Apa reaksi Pak Gede waktu itu pertama kali? Silakan Pak Gede. Terima kasih. Pertama kali ada 2 pendapat di hati saya itu, gila dan alhamdulillah. Mengapa saya katakan alhamdulillah? Kalau itu suatu kebenaran yang memang telah terjadi di belahan dunia yang lain, pasti akan terjadi juga di dunia saya, di daerah saya. Tapi saya bilang gila. Apakah itu baru pertama kali dilakukan? Apakah risikonya tidak ada? Ternyata tidak. Risikonya juga ada. Habis Euro dilakukan juga yang pulang yang kena COVID juga banyak. Nah, tapi mereka sudah diantisipasi, sudah bervaksin. Eropa, Amerika, memang ada yang anti vaksin, tapi yang melek vaksin juga banyak. Indonesia sebelum korban berjatuhan nggak mau divaksin. Sekarang malah rebutan. Vaksinnya cuma 1.000, yang datang 80.000. Yang kemarin di Surabaya saya sangat-sangat appreciate sama Angkatan Laut kalau nggak salah mengadakan di Gelora 10 November. Bayangkan yang hadir, yang peduli, yang aware, yang melek vaksin datang.
kalau kita itu tahu bahwa suatu wabah ini bisa ditangani dengan suatu antisipasi, suatu aktivitas, kenapa kita nggak ngikutin dulu aja? Tidak mungkin pemerintah itu akan mencelakakan rakyatnya. Makanya pada waktu Euro terjadi, dua tadi yang ada dalam hati saya. Alhamdulillah pertama kali, yang kedua gila juga nih. Berani benar, biarpun setelah itu juga yang kena COVID juga banyak. Di Amerika juga yang kota-kota sebelah selatan juga banyak yang nggak bervaksin. Banyak juga yang terkena, tapi yang melek vaksin juga mereka agak ringan wabahnya gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Satu lagi Pak Gede, dari Satrio Nugroho, bagaimana cara pebisnis olahraga, termasuk pemilik klub ini, bisa survive di masa pandemi ini? Dan kalau ada peluang, kira-kira apa, dari Satrio Nugroho dari pertanyaan, peluang bisnis olahraga apa yang bisa dimasuki pada saat pandemi ini? Silakan Pak Gede. Gini, kalau dibilang, kalau mensikapi, saya pikir seluruh pemilik klub sulit sekali. Karena kalau seperti sekarang dalam pandemi ini, harapan kita satu-satunya kan dari operator atau LIB memberikan subsidi dan kemudahan-kemudahan sistem yang mengurangi terjadinya pembengkakan biaya. Jadi sekarang yang harus dilakukan, karena sudah tidak ada lagi sumber pendanaan yang berlebihan seperti pada saat normal, kita berharap pada operator, LIB maupun federasi, itu melakukan kegiatan yang seefektif dan seefisien mungkin, sebisa mungkin tidak menimbulkan biaya tambahan yang akan dikeluarkan oleh klub. Itu pertama. Yang kedua, olahraga-olahraga dalam rangka pandemi seperti ini, seperti saya katakan tadi, apapun olahraganya, apabila masyarakatnya tidak taat prokes juga sulit. Tapi kalau semua itu taat prokes, sama taat terhadap azas vaksinasi, semua orang juga relatif akan aman. Bagaimana kalau satu kota itu sudah vaksin 1-2, apalagi sudah berbooster, herd immunity sebuah kota tinggi sekali. Mau ngapain aja juga aman, tapi dengan catatan prokes tetap ditaati. Jadi saya pikir olahraga seperti saat ini seperti bola, mulai masuk ke lokasi bola udah ditermogan. Mau masuk ke lapangan harus cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer. Selama belum masuk lapangan pakai masker. Hanya pada saat masuk lapangan saja mereka buka masker. Tapi dengan catatan, pada waktu masuk peduli lindung itu sudah harus disampaikan, menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah bervaksin. Apabila kita menyadari semuanya itu kita taati, relatif olahraga-olahraga yang bersifat outdoor itu akan lebih aman. Yang bersifat outdoor, mau basket, mau sepak bola, mau bersepeda, mau golf, mau driving range, saya pikir relatif aman. Tapi kalau kita melalaikan prokes, ya tanggung sendiri gitu. Pasti akan terjadi klaster-klaster baru. Jadi kalau menurut saya di masa pandemi, di masa pagebluk, potensi bisnis di bidang olahraga masih sangat terbuka selama kita taat prokes dan melakukan vaksinasi dengan betul. Untuk sementara itu, Mas. Ini ada pertanyaan lagi. Sepertinya ini buat Mas Dedi sama Pak Gede lagi nih soal bisnis olahraga. Dari Disa Al Barokah, bagaimana masa depan bisnis olahraga menurut Bapak-bapak? Apakah masih cerah? Yang kedua, apakah akan ada pergeseran model bisnis olahraga dari saat ini terus ke penyesuaian ke pandemi? Silakan dulu ke Mas Dedi atau ke Pak Gede dulu. Silakan. Saya dulu aja ya. Pak. Jadi bisnis itu ada dua. Bisnis mengelola olahraga. Jadi bisnis mengelola olahraga seperti klub sepak bola, klub bola voli, klub basket, sama bisnis sport facility. Kalau di bisnis sepak bola saya pikir sulit, basket sulit, bola voli sulit. Karena apa? Membutuhkan biaya yang besar. Tapi kalau bisnis
seperti tadi golf, seperti basket, fasilitinya seperti kami sekarang hampir semua jam penuh. Karena apa? Seperti olahraga sekarang, olahraga nyewa lapangan itu hampir umpamanya 2 juta. 2 juta sewa lapangan 2 jam umpamanya. Ya. Itu dibayar oleh 2 klub. Satu klub itu 30 orang. 2 klub 60. Lah kalau 2 juta dibagi 60 berapa? Kan hanya murah. Nggak sampai 50.000. Jadi murah sekali. Basket. Sekarang yang paling rame 3 on 3 di tempat kami. Sewanya cuma 100.000 1 jam. Yang main orang 10 bergiliran. 100.000 dibagi orang 10.000 bayangin. Relatif murah. Jadi tadi kalau yang pembiayaan di pengelolaan sebuah klub, entah itu bola voli, tenis, sepak bola, basket pasti tinggi. Bisnis lagi jelek. Tapi kalau sport facility kayak tadi, apapun relatif dapat dijangkau. Kalau umpamanya seperti driving range itu 100 bola, itu 100.000. Biasanya orang mukul 200. Sekarang mukul cuma 100 bola, 100.000. Bawa sepeda motor, bawa stick 3, sama bawa mineral water sendiri. 100.000 sudah bisa driving. 10.000 sudah bisa main basket. 50.000 sudah bisa main bola 2 jam. Jadi peluang bisnis untuk sport facility masih sangat tinggi. Tapi kalau bisnis pengelolaan sebuah klub, apapun sepak bola, basket, voli, berat. Kalau tidak punya sumber pendapatan yang pasti, tolong istirahat di tempat dulu aja. Demikian, Mas. Ke Pak Dedi kita. Ya, Mas Silakan, Mas Ari, Dedi. benar apa yang disampaikan Pak Gede itu tadi, bahwasanya bisnis itu ketika menjadi sebuah manajer tim atau direktur tim itu saat ini memang susah, karena bagaimana kita bisa mengemas sebuah tim yang memang kekuatannya dari sponsor. Jadi kalau tidak mempunyai stakeholder yang kuat, itu sangat susah untuk mengelola tim karena memang pemasukannya sangat susah. Beda saat ini banyak tim-tim yang memang susah untuk mencari sponsor ketika kejuaraan-kejuaraan saat ini sangat dilaksanakan. Sepak bola saja kalau dulu sangat banyak menggandrungi sponsor yang bisa masuk ke tim sepak bola, yang dimana bisa dibrandingkan di kaosnya, dibrandingkan di sebuah pemain. Saat ini sangat susah karena memang kejuaraannya tidak seperti yang dulu mendatangkan massa banyak yang dilihat langsung. Saat ini bisa mencatatnya ke online itu tadi. Nah, bagaimana tren bisnis saat pandemi beralih dari menjadi offline itu tadi menjadi ke online, itu seperti saya sampaikan tadi, bagaimana bisa mengemas sebuah bisnis olahraga yang semula kita brandingkan dari offline menjadi online. Contoh misalnya hal kecil, kita buat aplikasi yang mudah bisa digunakan oleh masyarakat luas, sehingga aplikasi itu menjadi sebuah keuntungan bisnis bagi kita gitu loh. Apa keuntungannya? Mungkin di dunianya Pak Nyoman, dunia kesehatan, bagaimana mungkin Mas Tony, wah saya susah untuk menguruskan berat badan misalnya. Lihat dengan programnya Pak Nyoman membuat sebuah aplikasi di dalam smartphone kita, itu bisa memudahkan. Itu memang tidak mudah bagi kita harus bisa berjalan seiringan dengan teman-teman IT yang memang bisa membuat itu, dan itu harus beberapa penelitian tentunya kalau bicara akademisi Pak Mas Tony seperti itu. Memang ada pergeseran paradigma terkait dengan bisnis olahraga itu tadi. Seperti saya sampaikan di awal, kejuaraan-kejuaraan di desa, di daerah-daerah yang sepak bola, yang setiap sorenya itu banyak kejuaraan di daerah, di desa-desa, yang di sekelilingnya banyak orang jualan, ada jualan es, ada jualan cilok dan sebagainya. Saat ini sudah tidak ada. Sehingga apa? Ini adalah sebuah pergeseran bagaimana bisa masyarakat membuat brainstorming kita merubah dari yang semula itu ketemu di dalam offline itu menjadi ke online itu tadi. Itu Mas Tony. Jadi misalnya kayak kegiatan, kalau dulu kan ada ini pemain Liga Pro itu kalau nggak ada
jadwal pas lagi break itu kan mereka main-main di Tarkam. Praktis sekarang pun tidak ada ya, Mas Edi ya? Saat ini sudah kejuaraan, jangankan ini, sudah diobrak Satpol PP sama polisi kejuaraan karena tidak mendapatkan izin itu. Kejuaraan sudah nggak ada, jadi di daerah mau Tarkam gimana? Dulu pemain-pemain bagus, mungkin di sepak bola, di bola voli yang saya tahu, itu pemain malah enggan ikut mengikuti pelatnas. Saya mengikuti pelatnas itu kalau hari Sabtu pagi setelah latihan, atlet semua sudah hilang semua. Malah tertarik menjadi pemain Tarkam yang memang notabene menjadi sebuah income bagi pemain itu sendiri. Jangankan ini kenyataan Mas Tony. Begitu Galdes Tarkam, satu kali main itu bayangkan 2 juta sampai 3 juta satu orang. Sedangkan atas kita tahu ya gaji 10 juta. Nah, anak-anak mending melayu seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya mekanisme aturan di masing-masing cabang olahraga sehingga atlet itu sudah berkurang kesempatan itu. Mungkin kita diberi punishment, diberi apa sehingga berkurang. Saat ini income bagi pemain itu sudah tidak ada karena apa? Tarkam sudah dihentikan. Nggak ada kecuali mendapatkan izin. Prokes pun bagaimanapun nggak ada. Seperti itu. Pak Gede, kan hari ini ada kado ulang tahun nih. Kado ya buat Hari Olahraga Nasional nih, Pak Nyoman. Ya. Pak Gede mungkin juga bisa merespons hal ini. Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan Perpres DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional. Pertama, apakah Perpres DBON ini juga menyentuh pada selain pemberian prestasi ya? Apakah juga menyentuh pada misalnya sisi bisnis olahraga? Atau juga misalnya seperti Pak Nyoman, dokter olahraga juga terakomodasi di situ. Selain tentunya seperti Pak Gede sebagai pemilik klub yang juga mungkin Pak Gede dan Pak Nyoman bisa. Pak Nyoman dulu, silakan Pak Nyoman soal DBON ini. Oke, terima kasih Pak Tony. Kita memang berharap dengan DBON ini kan Perpres ini mengakomodasi seperti yang amanat yang Presiden sampaikan sebelumnya di tahun sebelumnya. Jadi DBON ini bagaimana menjawab hal-hal yang kurang bagus menjadi kedepannya menjadi sangat bagus. Gitu. Di sini dinyatakan bahwa di DBON ini kalau saya belum membaca secara detail ya karena baru nih ininya. Cari secara garis besar di sini disampaikan bahwa bagaimana penyelenggaraan DBON 2021 sampai 2025 ini meliputi bagaimana olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan ditambah lagi industri olahraga itu bagaimana dikembangkan dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu. Yang kedua, bagaimana penyelenggaraan DBON ini oleh tim yang berkoordinasi baik di pusat, di provinsi, di kabupaten kota ini akan ada tim. Jadi mudah-mudahan dengan adanya DBON ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pusat, di provinsi dan di kabupaten kota ini menjadi lebih terarah, lebih terfokus. Gitu. Kemudian di samping itu juga ada bagaimana insan olahraga seluruhan. Jadi bukan hanya pemerintah saja dalam hal ini yang berperan, tapi bagaimana swasta, bagaimana BUMN, bagaimana kementerian lembaga lainnya ikut membantu juga atau selenggaranya DBON ini, Desain Besar Olahraga Nasional ini. Kemudian bagaimana nanti tentang pemantauannya, evaluasinya, pelaporan itu dilakukan secara terprogram, terencana dengan bagus. Menurut saya sih ini sangat bagus ya DBON ini. Di samping itu yang paling penting itu disebutkan juga bahwa akan ada sanksi bagi daerah-daerah atau provinsi yang tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan oleh DBON. Jadi secara umum kita bisa lihat di sini bahwa semua komponen bangsa kayaknya dilibatkan untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Mungkin itu dari saya secara garis besar. Terima kasih. Pak Gede, silahkan. Detail mungkin saya belum pelajari ya, tapi prinsip bahwa apabila secara konsekuen semua komponen yang terlibat itu patuh dan aware terhadap ketentuan tersebut, saya pikir goal setting, tujuan
pertimbangan untuk diterbitkan ketentuan tersebut pasti akan optimal. Tapi kita nggak usah terlalu optimis dulu. Karena apa? Ini butuh realisasi. Ini butuh realisasi. Jadi menurut hemat saya, kita sebagai part of sistem olahraga di Indonesia ya harus optimis, monitoring, apalagi tadi ada sanksinya. Jadi saya pikir kepedulian semua, pemerintah, masyarakat, semuanya ini dituntut untuk peduli demi goal yang diinginkan oleh kita bersama. Ini bukan goal yang diinginkan pemerintah. Impres-impres yang lain pun tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya nol besar. Gitu. Jadi butuh kepedulian dari kita, masyarakat bola, masyarakat pencinta olahraga, masyarakat tingkat daerah dan tingkat pusat. Saat ini masih hampir nol besar, tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, atau pusat. Paling kepedulian mereka pada saat pulang bawa medali emas baru. Semua komponen memberikan rumah, emas, duit, gratis nonton film, gratis makan soto. Tapi apakah itu? Yang kita butuhkan kan adalah penyediaan fasilitas sarana prasarana dan kontinuitas pembinaan. Kalau ini nggak pembinaannya aja nggak tahu-tahu 5 miliar, tahu-tahu dapat rumah, dapat apartemen, gratis naik pesawat, gratis masuk bioskop, gratis naik lenong. Aduh. Yang kita butuhkan sekarang adalah apa? Sistem bagaimana sistem tersebut itu dapat berlaku, dapat berjalan dengan bagus. Agar program, proses pembinaan, proses pembentukan itu bisa dievaluasi, dimonitoring oleh siapa? Masyarakat, pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, sama pusat. Kalau diiming-imingi nanti medali emas 50 miliar, bagaimana kita mau mencapai apabila prosesnya? Pak Jokowi ini menurut saya udah luar biasa, udah mengeluarkan Inpres, mengeluarkan Kepres, mengeluarkan apapun untuk olahraga. Tapi sampai sekarang nol besar. Undang-undang Cipta Kerja sekarang coba. Kesulitan yang kita dapatkan, bukan kemudahan. Karena apa? Pelaku di lapangan, pelaksana di lapangan pemerintah, kabupaten, kota, dan pusat, nggak sinkron. Jadi kalau ngomong keinginan, wah Presiden bagus sekali. Niatnya bagus, tapi pelaksanaannya menurut saya sampai sekarang nol besar. Tapi kita harus optimis. Mempunyai Presiden yang punya keinginan kepedulian terhadap olahraga yang sangat besar, kita harus optimis bagaimana kita mengkritik konstruktif. Kritik konstruktif dengan kecintaan kepada olahraga, kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, serta pusat, agar realisasi dari impres yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu dapat realisasi dan mempermudah serta meringankan beban masyarakat olahraga. Demikian. Terakhir ini untuk Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Mas Dedi, halo. Halo Mas Dedi. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar bisnis olahraga ini tetap menggeliat baik saat pandemi maupun pasca pandemi? Sekalian mungkin closing statement. Jawaban dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo saat Haornas tahun lalu 2020, yaitu untuk rombak total tata kelola sistem olahraga nasional. Ini adalah sebuah jawabannya. Bagaimana Pak Menteri bisa membuat sebuah desain besar olahraga nasional untuk menata sistem olahraga nasional di Indonesia ini. Sistem olahragaan yang mempunyai kepastian, mempunyai jaminan bahwa itu terstruktur dan terencana dengan baik dan jangka panjang. Jadi kami yakin pemerintah sudah memikirkan hal itu terkait dengan adanya lahirnya DPON ini adalah sebuah jawaban dari tantangan Pak Presiden Joko Widodo tahun lalu, rombak tata kelola sistem keolahragaan. Ini adalah sebuah mudah-mudahan ini tidak hanya bisa bicara terkait dengan prestasi keolahragaan, namun bisa berbicara terkait dengan industri olahraga, yang mana prestasi tidak dapat dipungkiri ketika industri itu tidak jalan juga. Terima kasih. Kami berpesan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya Mas Tony. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Didi. Pak Gede, closing statement. Sebuah prestasi tidak bisa dihasilkan oleh perseorangan, oleh perkumpulan tanpa bantuan dari pemerintah. Tapi fasilitas, koordinasi, kemudahan yang diberikan pemerintah tidak optimal kalau individual, perkumpulan tidak mempunyai niat untuk membanggakan bangsanya. Koordinasi, kerjasama, individu, perkumpulan, apapun istilahnya dengan pemerintah yang terjalin dengan bagus akan menghasilkan sebuah prestasi yang dapat membanggakan bangsa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, hanya koordinasi, kerjasama yang baik akan menghasilkan nikmat yang optimal. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya Gede Widiade, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dr. Nyoman, silakan. Di-mute, di-unmute Pak Dokter. Maaf, audionya Pak Nyoman. Audionya. Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua yang ada di sini dimanapun berada untuk tetap melakukan latihan olahraga, latihan dengan benar, baik, terukur, sehingga kita mendapatkan kesehatan yang paripurna. Gitu. Jadi tetap jaga kesehatan buat kita semua. Salam buat semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang baik berkenan. Terima kasih. CPN viewers, itulah tadi bincang-bincang kita bersama 3 narasumber, Dr. Nyoman, Pak Gede Widiade, dan Dr. Dedi dari UNS. Intinya adalah bahwa ada optimisme ke depan olahraga beserta industrinya itu masih menjanjikan. Tapi ada salah satu kunci penting, yaitu taat prokes dan ikut vaksinasi. Kalau kita melihat seperti paparan Pak Gede tadi, bahwa di Eropa, Euro sudah berjalan seperti itu, atau Liga Inggris, Mas Dedi juga menjelaskan bagaimana Olimpiade sebagai ajang pesta olahraga negara-negara dunia itu sukses di tengah pandemi. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa kita akan bisa melalui pandemi ini dengan taat prokes dan vaksinasi. Akhirul kalam, kita jumpa lagi untuk edisi Bincang Risau selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Pak Gede. Kita jumpa lagi untuk bikin risau selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih.